Ayo kedua mempelai, mendekatlah sedikit. Bagus. 3, 2, 1. Demi menghindari pernikahan dengan preman pengangguran di desa, aku bahkan melakukan pernikahan kilat dengan paman. Pekerja kasar yang 12 tahun lebih tua dariku. Ah, ah, ah. Hahaha. Istriku, aku datang. Kak Wang, coba Anda lihat. Dia sangat cantik, bukan? Hahaha. Lalu bagaimana dengan mas kawin yang dijanjikan? Ini dia mas kawin, sebesar $200.000. Hahaha. Terima kasih Kak Wang. Terima kasih Kak Wang. Shenzi, kamu harus bersikap patuh. Kak Wang itu kaya raya, suatu kehormatan dia bisa menyukaimu. Jangan banyak bicara, keluar. Pergi, pergi, pergi. Jangan takut. Jangan menyentuhku. Aku mohon padamu. Aku sekarang sudah masuk universitas. Aku bisa mencari uang untuk mengembalikan uang mas kawin itu kepadamu. Aku membayar $200.000 untuk membelimu, agar kamu bisa memberiku putra. Layani aku dengan baik. Mungkin kedepannya aku akan memberimu makan. Jangan sentuh aku. Tolong, tolong. Wanita kurang ajar. Beraninya kamu melawanku. Bos, Anda baik-baik saja? Tangkap wanita tak tahu malu itu. Akan kuhabisi dia. Tangkap dia. Tolong, tolong, Berhenti. tolong aku. Cepat, cepat, cepat. Terima kasih, Paman. Mohon tunggu kami sebentar di sini. Pak Gu, membuat Anda harus naik ini. Benar-benar menyusahkan Anda. Anda tenang saja. Lain kali saya pasti akan meminta supir untuk memeriksa terlebih dahulu, supaya tidak terjadi mogok di tengah jalan lagi. Beberapa ratus hektar ini adalah cakupan area resor kita. Beritahu Departemen Keuangan untuk mengalokasikan $1 miliar sebagai dana pengembangan awal untuk proyek ini. Baik. Lalu Pak Gu, Ibu Besar hari ini kembali mengatur kencan buta untuk Anda. Beliau bilang jika Anda tidak pergi, beliau akan melakukan mogok makan. Aku mengerti. Ini kontaknya. Tolong, tolong aku. Jangan lari. Berhenti. Berhenti. Paman, tolonglah aku. Aku mohon bantu aku. Paman, Wanita rendah. Sini kamu. Kalau tidak aku akan membuatmu sengsara. Asalkan Anda membawaku pergi, aku bersedia melakukan apapun. Seorang presiden direktur grup Gu yang hebat, dengan kekayaan ratusan miliar, ternyata malah dipaksa cium oleh seorang gadis muda. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menggoda pria lain di hadapanku. Ayo ikut aku pulang. Paman, paman. Paman. beraninya kamu menyentuh orangku. Dasar kamu pekerja kuli sampah, berlagak jadi pahlawan di depan wanita. Baiklah, hari ini aku akan menghabisi kalian berdua. Aduh, 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 sakit sekali. Lepaskan, aduh. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak keberatan untuk melumpuhkanmu di sini. Apa yang kalian lihat? Cepat buat perhitungan dengannya. Jika ingin selamat, sebaiknya kalian pergi dari sini. Dasar sekelompok sampah. Chen Ziyi, urusan kita belum selesai. Tunggu saja pembalasanku. Ayo cepat pergi. Jalan-jalan. Berapa umurmu? 20 tahun. Paman, terima kasih banyak. Kejadian aku menciummu tadi. Benar-benar, karena terdesak. Minta maaf saja tidak cukup. Menikahlah denganku. Apa? Ayo, aku akan membawamu pulang. Pulang? Karena kita sudah menikah, aku akan memberimu sebuah tempat berteduh. Tidak pernah ada orang yang memperlakukanku sebaik ini. Paman sangat baik kepadaku. Aku harus membalas budinya. Paman, meskipun kamu hanyalah seorang kuli, aku akan menjalani hidup dengan baik bersamamu. Aku ini sangat pekerja keras. Gadis kecil ini, sungguh lugu dan menggemaskan. Sepertinya menikah dengannya akan sangat menyenangkan. Selamat datang di rumah, Pak Gu dan Nyonya.
Paman, bukankah kamu seorang pekerja kuli? Mengapa tinggal di tempat semewah ini? Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah orang terkaya di Jiangcheng, Gu Huaichen. Suamimu. Apakah Anda orang terkaya di kota Jiang? Waichen, di mana cucu menantu milikku? Ternyata kamulah cucu menantu milikku. Itu benar. Nenek, kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aduh, hahaha. Cucu menantu, kamu benar-benar cantik sekali. Semakin dilihat, aku semakin menyukaimu. Kamu menikah dengan Huaichen kami. Pasti akan merasa sedikit kesulitan. Dia itu usianya sudah matang. Dan juga sangat sibuk bekerja. Nenek, jika nenek bicara seperti itu terus, cucu menantu nenek bisa-bisa pergi melarikan diri. Usia matang itu bagus. Pria dewasa itu lebih perhatian dan penyayang. Sekarang kan, sedang tren di masyarakat tentang cinta antara paman dengan gadis muda. Hahaha. Bawa kemari semuanya. Semua ini adalah harta warisan keluarga Gu kami. Nilainya 10 miliar dolar. Ambil semua kartu ini. Gelang ini juga, biar ku pakaikan padamu. Dengan begini baru terlihat seperti cucu menantu dari keluarga Gu kami. Hahaha. Wah, cucu menantu terlihat sangat cantik memakainya. Haha, Nenek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. sudah ambil saja. Nenek memintamu mengambilnya. Jadi, terimalah saja. Ada beberapa urusan kantor, aku harus mengurusnya sebentar. Xiao Yi, temani nenek dulu. Tidak disangka, ternyata Paman adalah orang terkaya di kota Jiang. Dia menikahiku? Mungkin hanya karena merasa kasihan padaku saja. Tidak bisa. Aku tidak boleh menghambat masa depan Paman. Xiao Yi sayang. Huaichen itu, dia sudah bekerja keras seharian. Oleh karena itu, setiap malam sebelum dia tidur, dia harus minum segelas susu. Kamu, cepat antarkan susu ini padanya. Kebetulan sekali, aku juga ada beberapa hal yang ingin dikatakan pada Paman. Pergilah cepat ke sana. Wah, aku sebentar lagi akan segera menggendong Cicit. Hahaha. Masuk. Paman, aku membawakan susu untukmu. Paman, bagaimana kalau kita bercerai saja? Anak muda zaman sekarang sedang tren menikah dan cerai dalam sekejap. Aku sebelumnya tidak tahu kalau Anda adalah orang terkaya di kota Jiang. Aku hanyalah seorang gadis desa yang tidak tahu aturan. Aku tidak pantas untuk Anda. Waktu merobek kontrakku dulu, nyalimu tidak sekecil ini. Gadis kecil, jangan merasa terbebani. Semuanya ada aku. Lagi pula, aku hanya perlu menemukan seseorang untuk dinikahi. Hanya untuk menghindari perjodohan saja, kamu tidak perlu takut. Paman, Anda dan nenek sangat baik kepadaku. Tidak pernah ada orang sebaik ini kepadaku. Aku takut seiring berjalannya waktu, aku tidak sanggup untuk pergi. Gadis bodoh, kamu juga orang yang baik. Maka dari itu, kami memperlakukanmu dengan baik. Bisa-bisanya aku mulai tertarik pada gadis kecil ini. Gawat, jantungku berdetak sangat cepat. Anu, aku keluar dulu. Paman, Anda kenapa? Paman. Aku masih belum siap. Aku tidak menyangka bisa melakukannya dengan Paman.
Lagi pula dia hanya ingin menghadapi nenek. Bisa saja, dia akan menganggap, aku ini tipe wanita yang demi menikah dengan keluarga kaya, rela melakukan segala cara yang licik. Semalam, aku dan Xiao Yi. Mungkinkah aku hanya bermimpi? Bagaimana bisa aku memimpikan hal seperti itu? Apalagi terhadap gadis kecil itu. Astaga. Ziye. Di mana kamu tidur semalam? Di ruang tamu. Kamu, kenapa dengan tanda di lehermu ini? Ini, karena digigit nyamuk. Ini sudah masuk musim dingin, mana ada nyamuk? Paman, aku harus kembali ke kampus sebentar untuk urusan beasiswa prestasi. Kalau tidak, aku bisa terlambat. Jangan terburu-buru, aku akan mengantarmu. Sepertinya kejadian semalam berhasil disembunyikan dari paman. Ayo, makanlah dulu. Beraninya kamu mempermainkanku. Beraninya kalian membodohiku. Kurang ajar kalian berani membohongiku. Beraninya kalian menipuku. Wanita itu kabur, lalu mana uang maharku? Kak Wang, saya mohon berhentilah memukul. Kak Wang, kami pasti akan menemukan gadis tak tahu malu itu, meskipun harus menyeretnya, kami akan menyeretnya ke atas tempat tidurmu. Enyah kalian. Dalam 3 hari, jika tidak menemukan wanita itu, kalian akan tamat. Ayo pergi. Paman, Anda, Baiklah, saya mengerti. beasiswa ini memerlukan kehadiran orang tua, baru bisa diambil. Tapi paman, kelihatannya sangat sibuk. Lebih baik aku tidak terlalu merepotkannya. Setelah selesai tunggu aku di sini dengan patuh, aku akan menjemputmu. Batalkan acara penandatanganan sore ini. Pak Gu, ini adalah kesepakatan senilai 100 juta dolar. Itu hanya uang kecil saja. Penghargaan beasiswa prestasi itu. Bagaimana mungkin aku membiarkan gadis itu menghadirinya sendirian? Sekarang, mari kita panggil pemenang beasiswa prestasi, Shen Ziyi, dan juga wali murid untuk naik ke atas panggung. Teman, di mana orang tuamu? Guru, ada sedikit urusan di rumah saya. Bagaimana kalau beasiswa ini saya ambil sendiri saja? Teman, jumlah beasiswa ini tidak sedikit loh. Untuk memastikan dana ini diterima oleh setiap pemenang, konfirmasi dari orang tua sangat diperlukan. Tidak boleh. Kalau ibu dan yang lainnya tahu aku di sini, mereka pasti akan membawaku pulang paksa. Ibu saya ada sedikit urusan. Guru, bisakah Anda memberikan keringanan? Wanita tidak tahu malu, akhirnya kutemukan juga kamu. Hei, siapa kalian ini? Aku ibunya. Sudah pernah kubilang pada pihak sekolah, bahwa dia sudah berhenti sekolah. Ini urusan keluarga kami, kalian tidak usah ikut campur. Lepaskan aku tidak mau pergi. Gadis sialan? Gara-gara kamu aku dipukuli oleh Kak Wang seperti ini, masih berani melawan? Ikut pulang baik-baik, dan menikah dengan Kak Wang, atau aku akan menghabismu. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Apa? Aku ini kakaknya. Tentu saja aku boleh membawanya pergi. Coba saja kalau ada yang berani menghalangiku. Ayo jalan. Aku tidak mau. Lepaskan. Aku tidak mau menikah. Tidak mau? Kalau kamu tidak menikah, dari mana aku dapat uang untuk mencari istri? Memangnya? Kamu mau keluarga Shen terputus keturunannya? Ayo pergi. Aku tidak bisa menikah karena aku sudah menikah. Apa? Kamu ternyata sudah menikah? Lalu mana mas kawinnya? Berapa banyak yang dia berikan? Tidak ada mas kawin sama sekali. Dasar anak durhaka. Aku membesarkanmu hanya demi uang mas kawinmu itu, tapi kamu malah memberikannya gratis pada orang lain. Katakan padaku, siapa laki-laki itu? Suruh dia datang kemari sekarang, dia harus membayar ganti rugi $200.000 padaku. Sudah kubilang tidak ada mas kawin. Dasar wanita hina. Kamu menolak menikah dengan Wang Lauwu? Ternyata hanya demi laki-laki miskin yang bahkan tidak bisa memberi mas kawin. Cepat ceraikan dia sekarang. Aku tidak mau cerai. Shenzi, kamu sudah diperalat secara gratis olehnya, masih tidak mau cerai juga? Ku beritahu ya, hari ini jika kamu tidak cerai, aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku. Berhenti! Hentikan. Apa yang kau lakukan? Hei, apa-apaan ini? Aku datang terlambat.
Bagaimana? Apakah sakit? Paman, aku tidak apa-apa. Anak muda, kamu ini simpanan dari wanita tak tahu malu ini kan? Aku beritahu ya, jika hari ini kamu tidak bisa memberikan $200.000, kamu tidak bisa membawanya pergi. Hei, cepat lepaskan. Jika kamu berani menyentuh anakku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Jadi kalian ini adalah keluarga Xiaoyi? Memangnya kenapa? Aku ibunya. Melihat pakaianmu yang sok keren ini, hei, kamu membawa pengawal untuk menakuti kami ya? Shenzi sudah bilang, saat kalian menikah, uang mahar saja tidak punya, masih berlagak sombong apalagi? Katakan saja. Berapa mahar yang kalian minta? $200.000? Benar, tidak boleh kurang sedikit pun. Jika tidak bisa memberikan uang itu, segera ceraikan dia, jangan menghalangi anakku menikah dengan Kak Wang. Tepat sekali. Anak muda, apakah kamu tahu siapa Kak Wang? Asalkan Kak Wang yang bicara, besok kamu akan lenyap selamanya dari kota Jiang. Kalau begitu katakan pada Kak Wang itu, aku menunggunya. Sudah kuduga, lelaki murahan sepertimu pasti tidak bisa membayar uang mahar. Kalau kulihat-lihat, kamu jauh lebih tua dari anakku, kan? Ini namanya penipuan. Jika kamu lebih tua beberapa tahun lagi, kamu sudah bisa menjadi ayahnya. Bagaimana bisa ada di dunia ini? Keluarga yang seperti kalian. Aku ini orangnya lebih menghargai kebaikan daripada ancaman. Jika kalian bicara baik-baik, permintaan apapun bisa aku penuhi. Sayangnya sekarang sudah terlambat. Hei, kamu mau? Apa? Apa yang kau lakukan? Shenzi, dasar anak tidak berguna. Segera pergi dan urus perceraianmu. Shenzi, kamu membiarkan orang asing ini memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja pembalasanku. Jangan sampai kau tertangkap olehku, atau aku akan menghabisi kalian. Tenanglah, semua akan aman bersamaku. Mulai sekarang akulah pelindung Shenzi. Bicarakan saja denganku jika ada masalah. Tuan Gu, orang terkaya di kota Jiang, Gu Huaichen. Tadi kamu pasti merasa sangat sedih. Sebenarnya semua itu bukan apa-apa. Paman, Anda sudah memberiku sebuah rumah. Setidaknya, sebuah tempat berteduh yang membuatku kenyang dan hangat, serta membuatku tetap bertahan hidup. Ada apa? Apakah kamu masih ketakutan? Aku juga tidak tahu. Nanti aku antar kamu pulang. Istirahatlah yang cukup. Mungkinkah aku akan memiliki anak? Selamat ya, Anda sedang hamil. Paman itu, apakah dia akan menginginkan anak ini? Cucu menantu. Lihatlah ini nenek sudah merebus makanan enak untukmu. Nenek, apa nenek tahu di mana paman berada? Dia pergi ke hotel untuk urusan bisnis. Cucu menantu, ada apa? Apa kamu merindukannya? Bukan begitu. Nenek mengerti. Kalau kamu merindukan Huaichen, maka cepatlah pergi menemuinya. Nenek akan memanggil sopir untuk mengantarmu. Cepat pergilah. Baiklah. Ini juga saatnya memberitahu paman kejadian malam itu. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Ayo. Mari kita bicarakan tentang Pak Gu. Kira-kira pada wanita itu berapa hari ketertarikannya bertahan? Aku bertaruh $30 juta selama 2 bulan. Wanita yang dipilih Pak Gu pasti tidak biasa. Dengarnya wanita itu hamil, aku bertaruh 3 bulan. 6 bulan. Ternyata paman tahu segalanya. Dia hanya ingin bermain-main saja. Benar-benar angan-angan kosongku. Orang sepertiku ini, bagaimana mungkin pantas untuk paman? Sepupu, kenapa kamu ikut mengejekku juga? Cintaku pada jauh-jauh itu sungguh nyata. Huaichen hari ini kenapa tampak bersemangat sekali? Hei, dengarnya Huaichen baru saja menikah. Sangat disayangi pula. Kapan dia akan dibawa kemari untuk dikenalkan? Dia itu pemalu. Tapi, sepertinya memang harus membawanya keluar. Aku takut dia bosan jika terus di rumah. Kudengar kamu terkenal sebagai dewa abstinensi. Orang yang dingin terhadap wanita. Ada apa? Apa kali ini kamu bertekuk lutut pada seorang wanita? Sepertinya bukan dingin terhadap wanita, hanya saja belum bertemu dengan orang yang tepat. Kapan lagi kamu pernah melihat sisi lembut dari Huaichen seperti ini? Cukup pembicaraannya. Takut gadisku bosan di rumah. Aku pergi dulu. Ya, pergilah. Aduh, habis urusan pekerjaan di luar, jadi pulangnya agak malam. Gadis kecil,
Aku bawakan manisan tanghulu untukmu. Ayo kita cerai. Gadis kecil, ada apa? Apa ada yang kulakukan dengan salah? Jangan sentuh aku. Aku menikah denganmu hanya demi uangmu saja. Aku sudah lama tahu kalau kamu adalah orang terkaya di kota Jianggu Huaichen, makanya aku sengaja mendekatimu. Shenzi, candaan ini sama sekali tidak lucu. Sekarang, semua yang aku inginkan sudah aku dapatkan. Dengan menceraikanmu, aku bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup untuk menjamin hidupku selamanya. Jadi buat apa aku tetap bersamamu? Xiaoyi. Xiaoyi sedang mengandung. Mungkinkah malam itu kita benar-benar melakukannya? Pak Gu, gawat Pak. Nyonya sudah menjadwalkan prosedur pembuangan bayi. Anda Shen Ziyi, kan? Silakan masuk dan bersiap, prosedur pembuangan bayi bisa segera dilakukan. Zi! Shenzi. Keluarlah. Shenzi. Keluar kamu. Tuan, operasinya sudah dimulai. Anda tidak boleh sembarangan menerobos. Shenzi. Suster, bagaimana keadaannya? Operasinya berjalan sukses. Xiaoyi, apa itu sakit? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian di sana. Kemarilah. Anda ayah dari anak ini kan? Mari lihat bayinya. Bukankah bayinya sudah dibuang? Apa yang sedang Anda bicarakan? Ini adalah operasi CSR. Suster, apakah di sini ada pasien bernama Shen Ziyi? Shen Ziyi? Ah, maksud Anda dia? Saat tiba giliran operasinya, dia langsung pergi terburu-buru. Xiaoyi, kamu sebenarnya pergi kemana? Ziyi, ibu tiba-tiba jatuh sakit, sekarang sudah masuk ruang ICU. Dia terus menggumamkan namamu, cepatlah kemari untuk menjenguknya. Baik, aku segera datang. Ibu kenapa? Ziyi, ibu bersalah. Ibu sudah memikirkannya lama. Seharusnya ibu tidak memaksamu menikah dengan Wang Laowo. Ibu hanya ingin kamu hidup lebih baik. Tak disangka Wang Lao itu, dia ternyata orang yang seperti itu. Sebenarnya ibu hanya sangat peduli padamu. Bu, dulu ibu hanya peduli pada kakak. Aku pikir, Ji, hal-hal di masa lalu adalah kesalahan ibu. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Bisakah kamu memaafkan ibu? Benar adik, maafkanlah kami. Maukah kamu memaafkan kami? Aku akan berlutut padamu. Bu, aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Syukurlah kalau begitu. Zi, jangan menangis lagi. Minumlah air ini. Ibu, istirahatlah dengan baik. Jangan cemaskan aku. Semuanya baik-baik saja sekarang. Uang maharnya akan segera tiba. Tentu saja aku tidak khawatir lagi. Kalian, apakah kalian menaruh obat ke dalam air ini? Ibu ingin bilang, adik kali ini kamu tidak akan bisa lolos dari genggaman Wang Lao, hahaha. Gadis bodoh, jangan pikir karena kamu melarikan diri, kami tidak bisa menemukanmu. Biar ku beritahu ya, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kami. Aku melahirkanmu, hanya untuk menukarmu dengan uang mahar. Ibu mengandung selama 10 bulan, dan bersusah payah melahirkanku, hanya untuk menjadikanku sebagai alat penghasil uang? Shen Ziyi, jangan terlalu sombong. Bicara soal alat, kami memelihara anjing saja tahu cara jaga rumah, bagaimana denganmu? Uang mahar saja tidak dapat? Entah kamu sudah dipakai oleh pria jalanan yang mana? Cepat, jangan banyak bicara, singkirkan anak tidak berguna ini, buang bayi ini, pergi. Aku tidak akan membuangnya. Ini anakku. Wanita tak tahu malu, masih menganggap benih di perutmu itu sebagai harta berharga? Dia itu sampah. Kalau berani, hubungi pria itu, dan minta dia untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang menginginkanmu,
Mengapa masih berlaga suci seperti seorang nona besar? Paman sudah meninggalkanku. Tapi anak ini, Shenzi, kalau tidak mau membuang anak itu boleh saja. Hubungi dia sekarang. Beritahu pria itu, bawa uang mahar $200.000. Jika tidak, biar ku habisi kamu hari ini. Anak ini tetap tidak boleh dibiarkan. Halo. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba beberapa saat lagi. Maaf. Nomor yang Anda tuju tidak dapat tersambung. Lihat saja sendiri. Sudah kukatakan, tidak ada orang yang mau bersamamu. Mana mungkin ibumu ini membohongimu? Ayo, sekarang ikut aku dan buang bayi ini. Wanita kejam. Punya banyak tenaga ya. Berani sekali kamu mencoba kabur. Menurutku, kita tidak perlu repot-repot melakukan operasi apapun itu. Buang-buang uang saja. Hari ini aku sendiri yang akan menghabisimu agar anak itu hilang. Tunggu. Sedang apa kalian? Gadis ini sudah datang. Kenapa tidak ada yang mengatakannya padaku? Kalian berniat menarik kata-kata kalian dan membawa kabur uang maharku? Aduh, Kak Wang mana mungkin begitu. Hanya saja wanita hina ini tidak penurut. Aku dan ibuku berpikir untuk memberinya pelajaran dulu, baru menyerahkannya kepada Anda. Supaya Anda bisa bersenang-senang dengannya, bukan? Sayangku, aku sudah sangat merindukanmu. Hari ini aku akan benar-benar merasakan aromamu. Hahaha. tidak, jangan mendekat. Sekarang aku sudah. Diam. Dasar wanita tak tahu malu, bisa melayani bos Wang, itu adalah kehormatan bagimu. Jangan terus menangis terseduh-seduh begitu. Jangan rusak suasana hati bos Wang. Bangun kamu. Jangan. Jangan sentuh aku. Aku sedang hamil. Apa? Kamu hamil? Beraninya kalian berdua membohongiku. Sudah bayar $200.000, tapi kalian memberiku wanita sampah. Kak Wang, mohon jangan marah. Ini hanya kecelakaan saja. Bos Wang, Tuan jangan marah. Kami pasti akan membuang anak dalam perutnya ini. Tidak. Aku tidak akan pernah membuang anak ini. Kalian lupakan saja keinginan kalian itu. Kalau kamu tidak mau membuangnya, aku yang akan memaksanya. Biar semua orang melihat bagaimana nasib wanita rendah seperti ini. Ikut denganku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semua orang keluar dan lihatlah. Wanita sampah ini diam-diam di belakangku selingkuh dengan pria lain dan hamil anak haram. Hari ini aku di sini akan menghilangkan anak haram ini. Hari ini aku berada di sini untuk menghabisi anak haram ini. Wanita sialan, berani-beraninya kamu berselingkuh di belakangku. Cepat katakan, siapa pria simpananmu itu? Gu Huaichen. Ayah dari anak ini benar-benar adalah Gu Huaichen. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak ini, dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Gu Huaichen, dia itu kan presiden direktur dari grup nomor 1 di kota Jiang. Kekuasaannya sangat besar. Mana mungkin dia tertarik padamu? Cui. Benar sekali. Shenzi, kalau sakit pergilah berobat. Jangan bermimpi di siang bolong. Bahkan kualifikasi untuk membawakan sepatu Pak Gu pun tidak kamu miliki. Wanita tak tahu malu. Kamu mau menakutiku. Kamu pikir aku orang yang lemah. Hari ini aku akan menghabisimu. Pegang dia. Masih mau lari? Wanita sialan. Ternyata kamu berkhianat di belakangku. Mau kuseret ke pengadilan hari ini? Kamu masih ingin lari? Andai saja kamu patuh dan menikah dengan bos Wang, apakah kamu perlu menderita seperti ini? Hari ini, jika aku tidak membuang bayi ini, aku tidak akan memakai marga Wang lagi. Jangan. Hentikan. Istri dari grup Gu? Beraninya kalian menyentuhnya? Cepat. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian tidak tahu siapa aku ya? Kamu tidak apa-apa. Paman. Akhirnya kamu datang juga. Ayo bangun. Bukankah dia pria selingkuhan yang waktu itu? Mungkinkah dia benar-benar penguasa dari grup Gu, yaitu Gu Huaichen? Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mana aku tahu harus berbuat apa? Benar juga. Kamu kan kuli bangunan yang waktu itu merusak kesenanganku. Kukira kamu sehebat apa? Ternyata cuma si miskin, kuli bangunan bau. Jika kamu tahu diri, sebaiknya segera anyah dari sini. Beraninya kuli bangunan bau sepertimu berteriak lantang di hadapan keluarga Kak Wang kami? Sakit. Bocah, jika kamu ingin selamat, lebih baik cepatlah pergi dari sini. Wanita kejam ini memanggil selingkuhannya untuk memukulku. Kita lihat saja berapa lama pria ini bisa melindungimu. Apa yang kamu lakukan? Pak Gu, ingin diselesaikan bagaimana? Karena dia tidak bisa mengontrol hasrat rendahnya itu. Maka buat saja dia tak berdaya selamanya. Baik, Tuan. Apa yang mau kamu lakukan? Arga. Beraninya kalian, aku Wang Lawu adalah penguasa desa ini. Arga.
Argo. Arga. Ha. Ha. Arga. Ha. 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 Arga. Arg. Arg. Arga. Arga. Gawat. Mungkinkah dia memang benar-benar presiden dari grup Go? Aku tidak menakutimu, kan? Istriku sedang hamil. Jangan biarkan hal kotor ini mengganggu penglihatannya. Seret dia pergi. Siap. Pak Gu, Pak Gu, Pak Gu. Pak Gu. Ini semua gara-gara Wang Lau. Dialah yang memaksa kami. Aku adalah ibu kandung Ziyi. Kami tidak akan pernah berbuat jahat kepadanya. Benar, ini semua hanya salah paham, semua ini murni salah paham. Penderitaan yang dialami Xiao Yi bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan hanya dengan alasan salah paham. Patahkan tangan dan kaki mereka. Jangan pukul lagi. Jangan pukul, tolong berhenti. Ziyi, ibu salah. Kami tidak mau lagi mahar $200.000 itu. Mulai sekarang ibu akan memperlakukanmu dengan baik. Tolong maafkan ibu. Adik-adik kakak juga sudah sadar dia salah. Tolong selamatkan kami. Jangan biarkan mereka memukul kami lagi. Kamu takut? Dulu aku takut. Tapi sekarang ada kamu, jadi aku tidak takut lagi. Lanjutkan. Jangan. Paman, biarkan mereka pergi saja. Aku sudah tidak ingin melihat mereka lagi. Baik, semua terserah padamu. Kalian harus berterima kasih pada Xiao Yi, karena telah membiarkan kalian tetap bernapas. Langsung buang mereka keluar dari kota Jiang, awasi mereka. Biarkan saja mereka menanggung nasibnya sendiri. Siap. Paman, terima kasih. Sangat menyenangkan ada kamu di sini. Ada apa? Perutku sangat sakit. Jangan takut, aku akan membawamu ke dokter. Dokter! Dokter! Kondisi Nona Shen tidak ada masalah serius, hanya saja tubuhnya agak lemah, ditambah lagi sedikit syok, sehingga muncul rasa sakit di bagian perut. Biasanya harus banyak istirahat, kembalilah 3 hari lagi untuk pemeriksaan lanjutan. Baik, terima kasih dokter. Mengenai kehamilan ini. Paman, aku tahu kamu tidak menginginkan anak ini. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Begitu keluar dari rumah sakit, aku akan pergi dari kota Jiang. Surat perceraian pun sudah aku tanda tangani. Kenapa? Kamu pikir aku tidak menginginkan anak ini? Perkataanmu di dalam ruangan itu, semuanya sudah aku dengar. Apakah sejak awal, kamu hanya menganggap diriku sebagai selingan bagimu? Ruangan itu? Ayo. Semuanya katakan, menurut kalian Pak Gu akan tertarik pada wanita itu untuk berapa hari? Aku taruhan $30 juta, pasti 2 bulan. Pilihan Pak Gu biasanya bukan orang sembarangan. Ku dengar wanita itu sudah hamil. Aku taruhan 3 bulan. 6 bulan. Aku batasi waktu 10 menit bagi kalian untuk menemuiku di rumah sakit. Jika terlambat 1 detik saja, tanggung sendiri akibatnya. Halo. Kakak ipar. Coba jelaskan pada kakak ipar tentang kejadian di ruang privat waktu itu. Dia sudah salah paham padaku. Kakak ipar, ini benar-benar salah paham besar. Pak Gu waktu itu sedang membicarakan tuan muda Gu, yaitu sepupunya, Guyan. Iya, benar sekali. Wanita-wanita di sekitar pria itu berganti secepat pergantian musim pakaian. Kami hanya bercanda dan bertaruh saja tentang wanita-wanita penggoda itu bisa bertahan berapa lama di sisi Guyan Oh. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Benar sekali, kakak ipar Anda tidak tahu saja. Saat kakak tahu Anda ingin membuang bayi ini, dia panik luar biasa dan langsung berlari kencang. Aku tidak pernah melihat kakak bersikap seperti itu kepada siapapun sebelumnya. Dia itu biasanya orang yang sangat rapi, ada sedikit kerutan di bajunya saja tidak mau. Kakak ipar, mohon bermurah hatilah pada kami, maafkanlah kami. Jika Anda tidak memaafkan kami, dia akan memutus seluruh aliran dana perusahaan kami. Paman, kamu bisa sekejam itu.
Nanti setelah pulang, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Xiaoyi, ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik, sehingga membuatmu menderita secara percuma. Ini adalah kesalahanku. Kamu boleh menghukumku bagaimanapun juga. Omong-omong, aku belum pernah melihat kakak memperlakukan orang seperti itu. Sedikit unik rasanya. Unik? Aku akan menyuruh bagian keuangan untuk menghentikan uang jajarmu di paruh tahun ini, agar kelak kamu belajar menjaga ucapanmu. Paman, kamu kok galak sekali? Sudahlah, kalian semua keluar saja. Terima kasih kakak ipar. Xiaoyi, kekonyolan Guyan itu tidak ada hubungannya denganku. Sejak kamu muncul, duniaku hanya berputar di sekitarmu saja. Mulai sekarang, aku akan menjadi tempat bernaungmu, dan tidak akan pernah membiarkanmu merasa takut lagi. Berikan aku kesempatan untuk menjagamu. Boleh kan? Anu. Ya sudahlah. Tapi kelak kamu tidak boleh membuatku sedih lagi. Aduh, hahaha. Cicitku sayang, pelan-pelan saja. Ayo ke sini, duduklah. Jangan banyak bergerak. Biar aku yang melakukannya. Terima kasih, Nek. Sudah berapa lama Xiaoyi hamil? Kenapa kamu tidak memberitahu nenek lebih awal? Bagaimana kalau dia tersandung atau terjatuh? Itu sangat berbahaya. Baru sebentar saja, masih belum begitu stabil. Aku takut nenek akan terlalu khawatir. Dengar bicaramu yang tidak masuk akal itu. Perut Xiaoyi kita ini sedang mengandung keturunan harta berharga keluarga-keluargaku. Ini bukan beban pikiran. Ini bagi nenek. Namanya kebahagiaan. Bagus. Cucu menantuku yang baik. Lihatlah, karena Xiaoyi sudah datang, statusku jadi turun lagi. Hahaha. Bibi Zhang, cepat, cepat, cepat. Ambilkan kotak perhiasanku itu. Nenek, sifatmu yang terburu-buru ini begitu berkaitan dengan cucu menantu dan urusan cicit, nenek tidak bisa menyembunyikan semangatmu lagi. Cepat. Daripada menghabiskan waktu menggoda nenek, lebih baik kamu belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana cara merawat orang setelah melahirkan, supaya nanti kamu tidak kebingungan. Harta ini sudah nenek miliki sejak dulu, sudah terus aku simpan, hanya untuk menunggu saat memberikannya kepada cucu menantuku sebagai hadiah istimewa. Sekarang, ini sangat tepat diberikan kepada cucu tercintaku agar membawa keselamatan. Mulai sekarang, tidak boleh dilepas. Ya. Nenek, ini terlalu berharga. Ambillah. Kalau kamu tidak mau mengambilnya, nenek akan marah. Kalung gembok keberuntungan ini, di atasnya terukir doa untuk umur panjang dan kekayaan, untuk melindungi cicitku agar hidup dengan lancar dan bahagia. Ambil ini untukmu. Nenek. Ambillah, jangan sungkan. Ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Jangan hanya berdiri saja. Segera belajar dari Bibi Zhang tentang cara menggendong bayi. Nanti, jangan sampai melukai cicitku. Hei, bagaimana caramu menggendong bayi itu? Kenapa kamu mengayunkannya dengan satu tangan seperti itu? Dulu saat ayahmu menggendongmu, dia jauh lebih hebat darimu. Seharusnya dia benar-benar mengajarimu. Aku benar-benar belum pernah melihat paman seperti ini. Anak nakal, selagi Xiaoyi sedang hamil, kamu jangan hanya bermalas-malasan. Cepat pergi ikut pelatihan pengasuhan anak. Saat bayi itu lahir nanti, kamu yang bertanggung jawab mengurusnya. Biarkan Xiaoyi kita ini fokus untuk tetap tampil cantik. Saat Xiaoyi melahirkan anak itu sudah sangat berat baginya, jadi sudah sewajarnya aku yang mengurus anak itu. Pak Gu, saya akan mengajari Anda dulu cara mengganti popok bayi. Baiklah. Dokter, ini laporan USG-nya. Bagaimana kondisi bayinya? Suasana hati ibu hamil sangatlah penting. Jangan biarkan dia terlalu tertekan. Perhatikan keseimbangan pola makan, dan pastikan jadwal pemeriksaan rutin tercatat dengan jelas. Baik. Kalau begitu, silahkan kalian berdua tunggu laporan hasil pemeriksaan fisiknya di sini. Baiklah. Minumlah air. Aku ingin keluar mencari udara segar. Baiklah, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan mencarimu setelah menerima laporannya.
Penasaran saat bayi ini lahir nanti. Akan seperti apa rupanya? Apakah dia akan sangat mirip dengan paman? Shen Ziyi, mengapa kamu ada di sini? Apa kamu masih mengingatku? Aku teman SMA-mu, Xialin. Xialin, sudah lama tidak bertemu. Oh, aku kesini untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Kamu masih semuda ini dan sudah hamil? Mengapa kamu datang sendirian untuk periksa? Di mana suamimu? Dia sedang pergi mengambilkan hasil laporanku, jadi aku keluar sebentar untuk mencari udara segar. Sudahlah, dengan kondisi keluargamu yang seperti itu, memangnya siapa yang berani menikahimu? Jangan sok kuat lagi. Kasus hamil sebelum nikah seperti ini, sudah sering aku temui di rumah sakit ini. Terlebih lagi kita ini teman SMA. Tidak mungkin kan aku akan menertawakanmu? Kamu salah paham, aku sekarang sudah menikah, dan suamiku sangat baik kepadaku. Dulu kamu memang sangat cantik dan selalu mengungguliku, tapi lalu kenapa? Sekarang kamu malah berakhir di posisi hamil tanpa suami seperti ini. Reuni sekolah kali ini, kebetulan sekali aku bisa mengajaknya, biar semua orang melihat primadona sekolah dulu sekarang sudah menjadi sangat menyedihkan. Tadi aku hanya bercanda kok. Omong-omong, besok akan ada acara reuni teman SMA, kamu juga harus ikut datang nanti. Aku tidak ada waktu, jadi aku tidak akan datang. Aduh, ayolah, aku sudah bilang kepada semua orang bahwa kamu akan hadir. Kalau kamu tidak datang, itu sama saja tidak menghargaiku, kan? Aku benar-benar tidak punya waktu, jadi aku tetap tidak bisa datang. Datang saja, wali kelas kita waktu SMA sangat baik kepadamu. Jika kamu tidak hadir, dia pasti akan merasa sedih. Jadi, sudah sepakat ya? Aku harus pergi menemui pasien dulu, aku pamit sekarang. Ayo Zi, makan yang banyak. Terima kasih, Nek. Nenek, besok aku ingin pergi ke Paviliun Mingyue untuk menghadiri reuni teman sekolah. Zi, kamu kan sekarang sedang hamil. Di dalam Paviliun Mingyue itu, banyak sekali orang yang berlalu lalang. Jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu tidak baik untuk bayimu. Begini saja, biar nenek yang membayar semuanya. Nenek akan menyewa seluruh tempat di Paviliun Mingyue itu untukmu, dan biarkan Huai Chen pergi bersamamu. Dengan begitu semuanya akan sangat aman. Nenek, aku tahu niat baik nenek, tapi ini terlalu berlebihan. Ini hanyalah sebuah reuni, teman sekolah yang biasa. Aku hanya ingin secara sederhana bertemu dengan semuanya, dan mengobrol. Aku akan menemanimu. Aku akan mengatur ulang jadwal pekerjaanku besok. Paman. Aku tidak ingin karena masalah sepele, sampai mengganggu pekerjaanmu. Bukankah besok Anda masih ada pertemuan penandatanganan modal liquid senilai 2 miliar dolar? Aku tahu kalian peduli padaku, tenang saja. Begitu acaranya selesai, aku akan segera pulang. Aku akan menjaga diri baik-baik, jadi kalian tidak perlu khawatir. Aku akan langsung kembali setelah semuanya selesai. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Kalian tenang saja ya. Baiklah. Baiklah. Tapi kalau merasa tidak enak badan, segera hubungi aku. Aku akan menjemputmu. Jangan memaksakan diri. Iya. Cepatlah makan. Ayo, semuanya kita minum. Tos. Hei, Xialin. Kamu adalah yang paling sukses di antara kami semua. Kudengar kamu bekerja di rumah sakit Jiangcheng. Itu adalah rumah sakit terbaik di kota ini. Gajimu pasti sangat tinggi kan? Lumayanlah, gaji tahunanku hanya 1 juta dolar. Astaga, Xialin. Aku sangat iri padamu. Sudah cantik. Kapan-kapan kalau ada waktu, kita harus lebih sering mengobrol. Siapa tahu kelak ada beberapa hal yang membutuhkan bantuanmu. Mohon maaf, aku agak terlambat datang. Wah, primadona kampus kita sudah datang. Ternyata masih tetap cantik saja. Tentu saja, pria yang mengejarnya saat SMA dulu bisa mengantre sampai ke gerbang sekolah. Bagaimana mungkin hidupnya buruk sekarang? Aku dengar-dengar ya, mantan kekasih Xialin pernah tunduk dan bertekuk lutut pada pesonanya. Benar juga sih. Penampilan Shenzi ini memang tidak ada cacat sama sekali. Sedangkan kalau Xialin, jika dibandingkan, memang agak sedikit kurang. Sudahlah. Sang kembang sekolah sekarang sedang mengandung. Shen Ziyi, di mana suamimu? Kenapa tidak dibawa kemari untuk diperkenalkan pada kami semua? Suamiku akhir-akhir ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak bisa pergi kemanapun, jadi aku datang sendirian. Begitukah? Waktu pemeriksaan kehamilan di rumah sakit tempo hari, bukankah kamu juga sebatang kara sendirian saja? Sekarang malah menjadikan pekerjaan sebagai alasan. Mungkinkah suami itu hanya karanganmu saja supaya kamu tidak malu? Tidak. Aku benar-benar sudah menikah sekarang. Menikah? Astaga. Ini berita yang sangat mengejutkan. Kalau begitu coba, beritahu kami semua, suamimu yang misterius itu bekerja di bidang apa? Jangan-jangan dia sama sekali tidak punya pekerjaan tetap? Hahaha. Astaga, Xialin,
Bukankah ini tas Hermes edisi terbatas koleksi musim terbaru? Aku pernah melihatnya di majalah mode sebelumnya. Katanya cuma ada 1 buah di seluruh negeri. Nilainya ini paling tidak 200.000 dolar, bukan? Kalau yang ini, pemberian pacarku, Kiming waktu sedang jalan-jalan santai, aku hanya bilang kalau aku menyukainya, tidak menyangka dia tanpa ragu langsung membelikannya untukku. Hahaha. Pacarku itu seorang manajer di grup Gu. Dia mengelola beberapa departemen di sana. Uang 200.000 dolar itu baginya hanyalah uang receh saja. Grup Gu, bukankah itu perusahaan paman? Ya ampun, Grup Gu adalah perusahaan nomor 1 di kota Jiang. Bisa berada di tingkat eksekutif senior di Grup Gu, mereka pastilah orang-orang yang sangat luar biasa. Xialin, pacarmu sungguh hebat. Benar sekali, Xialin. Jika ada waktu, kamu harus membawa kami untuk berkenalan dengannya. Suamiku berbisnis di bidang peralatan medis. Mungkin ada kesempatan untuk bekerja sama. Kedepannya, kami akan banyak mengandalkanmu. Itu semua masalah kecil. Pacarku sangat disukai di depan Pak Gu, siapa tahu sebentar lagi dia akan segera dipromosikan menjadi direktur. Shen Ziyi, bagaimanapun kita ini adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu terlalu tidak menganggap serius pertemuan reuni ini, kamu bahkan datang dengan membawa tas kain rombeng seperti itu, sungguh tidak tahu malu. Xialin, kamu jangan membuang energi menanyainya. Lihat saja penampilannya yang menyedihkan ini, seberapa hebatlah suaminya nanti. Mungkin saja, dia hanya pria pemalas yang kerjanya luntang-lantung, tidak lebih dari seorang gelandangan. Kamu benar sekali. Kukira selama beberapa tahun ini hidupmu akan jadi luar biasa, tak disangka nasibmu seburuk ini. Aku sungguh tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, bahkan pria rendah sekelas itu pun bisa kamu terima. Omong-omong Xialin, aku dengar Pak Gu ini selalu berkepribadian dingin, sangat tegas terhadap orang lain, hampir tidak punya perasaan, apakah rumor itu benar? Tentu saja itu benar. Lagi pula dia memperlakukan bawahannya dengan sangat keras, jika ada kesalahan sedikit saja dia akan sangat marah, dan bertindak kejam. Aku tidak membiarkanmu memfitnahnya seperti itu. Gu Huaichen di depanku selalu lembut seperti air, dan sangat perhatian, dia sangat berbeda dengan gambaran yang kalian bicarakan tadi. Ku bilang ya, dasar kau orang kampung-kampungan, pasti melihat wajah Pak Gu saja pun kamu belum pernah. Bagaimana mungkin kamu tahu dia orang yang seperti apa? Berhenti membual di sini, jangan membuat dirimu malu. Sebab presdir dari grup Gu, yaitu Gu Huaichen, adalah suamiku. Kamu bilang Gu Huaichen adalah suamimu? Shen Ziyi, apa kamu baru saja mengalami syok, hingga otakmu rusak, pikiranmu kacau, dan mulai mengigau di sini? Coba lihatlah dirimu, lihat statusmu itu, beraninya berharap bisa menggapai orang terkaya di kota Jiang Pak Gu, dan menjadi bagian dari keluarganya, sungguh menggelikan sekali, benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Xialin, menurutku dia hanya iri padamu, karena pacarmu bekerja di grup Gu. Dia hanya iri dan dengki saja. Percaya atau tidak itu urusan kalian, tapi aku tidak akan membiarkan kalian menghina suamiku. Hati kalian kotor, makanya semua yang kalian lihat juga kotor. Gadis kecil, bagaimana? Apa kamu bersenang-senang di sana? Apa ada orang yang mengganggumu? Paman, aku... Wah, suamimu menelepon? Bukankah kamu tadi bilang kalau suamimu adalah Gu Huaichen? Kalau kamu hebat, coba suruh suamimu datang, biar kami bisa melihat seperti apa orangnya. Iya, betul sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda adalah suaminya Shen Ziyi kan? Kami sedang berkumpul bersama, dan sekarang Ziyi merasa tidak enak badan, cepatlah kemari dan jemput dia. Aku ingin melihat sendiri, seperti apa sebenarnya tampang suami sampahmu itu. Dia bukan sampah. Jangan pikir aku tidak tahu, ibumu sudah lama menjualmu demi uang mahar, dia sudah menikahkanmu dengan pria tua bau tanah. Hal ini saat masih kuliah dulu, sudah tersebar luas ke semua orang, kamu masih saja berani bermuka tembok, dan mengaku sebagai istri CEO. Dasar tak tahu malu. Aduh Shen Ziyi, kamu kan sudah menikah dengan pria tua, masih berhayal bisa sukses dalam semalam, dan menjadi istri CEO. Aduh lucu sekali, hahaha. Apa yang kamu lakukan? Mau pergi? Kenapa? Kamu takut kami melihat suamimu yang miskin itu, lalu menertawakanmu? Xialin, jangan keterlaluan. Semua yang aku katakan adalah kenyataan. Bukankah suamimu hanyalah seorang kakek tua dari desa? Aku beritahu ya, Pavilion Ningyue adalah restoran kelas atas. Suamimu yang tua itu jangan-jangan mengendarai becak, dan bahkan tidak diperbolehkan masuk ke sini. Hahaha. Benar juga ya, tempat seperti ini bukanlah tempat di mana orang sembarangan bisa masuk. Xialin, suamiku bukan kakek-kakek, dia adalah CEO dari grup Gu Minggir. Beraninya kamu mendorongku, hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Berhenti! Paman, kamu datang. Apa gadis kecil, baik-baik saja? Kamu siapa? Aku adalah suami Shen Ziyi Gu Huaichen. Pak Gu? Apa jangan-jangan suami Shen Ziyi benar-benar Gu Huaichen? Mana mungkin? Suaminya itu hanyalah kakek tua bangka. Ah, aku tahu. Melihat pakaianmu yang sok keren ini, kemungkinan besar kamu pria simpanan, yang dipanggil Shen Ziyi untuk pamer saja. Paman, dia bukan pria simpanan.
Kamu sedang hamil, jangan terpancing emosi, biar aku yang selesaikan. Xiaoyi sedang hamil, tidak cocok melakukan kekerasan. Aku beri kamu kesempatan, segera minta maaf pada gadis kecil milikku, maka aku akan melepaskanmu. Menyuruhku minta maaf? Hanya seorang pria simpanan rendah, berani-beraninya bicara begitu padaku? Sepertinya kamu memang memilih cara yang kasar. Apa yang kamu lakukan? Kasih tahu ya, kalau kamu berani menyentuhku, aku akan menyuruh pacarku memberimu pelajaran. Pacarku itu adalah manajer grup Gu, dia hanya perlu menggerakkan jarinya untuk menghabisi kalian. Aku sudah mengirim pesan kepada pacarku, kalian tunggu saja pembalasannya. Karena menyinggungku, pacarku akan memastikan kalian tidak bisa tinggal di seluruh kota Jiang ini. Baiklah, aku akan menunggunya di sini. Kamu hanya pria simpanan, berlaga apa di sini? Benar-benar menganggap dirimu pagu? Lihatlah dirimu sendiri, seperti apa tingkah lakumu itu. Dasar tidak tahu diri, hari ini aku akan benar-benar memberi kalian berdua pelajaran, agar kalian tahu akibatnya jika menyinggungku. Siapa yang berani-beraninya mengganggu pacarku? Kiming, kedua orang yang tidak tahu diri inilah yang menggangguku. Pria ini bahkan mengatakan bahwa kamu tidak becus, dan bilang bahwa kamu di grup Gu bukanlah apa-apa. Kamu harus membalaskanku, beri mereka pelajaran yang setimpal. Tenang saja sayang, aku pasti akan membalaskannya untukmu. Gu, Pak Gu? Bagaimana bisa itu Anda? Kiming, apa yang kamu katakan? Dia hanyalah seorang simpanan yang mengandalkan tampang, pekerja rendahan yang kotor, mana mungkin. Dia adalah Pak Gu. Sepertinya, internal grup Gu perlu dibersihkan baik-baik. Orang-orang tak berguna berani membawa nama grup lalu berbuat semena-mena di luar sana. Diam. Dasar bodoh kamu ini. Dia ini, CEO perusahaan, yang menguasai seluruh roda ekonomi di kota ini. Satu kata darinya bisa membuat kita hancur di sini. Apa kamu sengaja ingin menghancurkanku? Dengar-dengar, kamu adalah tokoh kunci di grup Gu. Pak Gu, ini semua hanya salah paham saja. Ini semua gara-gara bualan wanita ini. Saya akan segera memintanya meminta maaf kepada Anda dan Nyonya. Cepat kemari, segera minta maaf kepada Pak Gu, dan Nyonya Gu sekarang juga. Pak Gu, aku yang bersalah karena tidak mengenal orang hebat. Maafkan aku yang salah. Orang yang seharusnya kamu mintai maaf adalah Xiaoyi, bukan aku. Wanita milik Gu Huai Chen. Mana boleh kamu remehkan begitu saja? Wanita kejam. Cepat minta maaf kepada Nyonya. Zi, aku sempat hilang akal, mulutku ini memang lancang. Aku mohon kepadamu, demi hubungan teman sekelas kita selama bertahun-tahun, mohonkanlah kepada Pak Gu, agar memaafkanku kali ini saja. Aku sungguh sadar akan kesalahanku. Kelak, di kemudian hari, aku bersedia mengabdi padamu sepenuhnya, ya? Xialin, aku tidak pernah berniat merebut apapun darimu, dan tidak pernah sengaja ingin menyakitimu, tapi kamu sudah berkali-kali menyakiti aku dan keluargaku, itu sudah benar-benar keterlaluan. Nyonya, ini semua hanyalah salah paham. Aku mohon kepadamu, aku mohon ampuni kami. Paman, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, dan ingin melindungiku. Tapi aku tidak ingin kebencian, dan balas dendam menutupi hati kita. Mungkin saja, kita bisa memberikannya satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Paman, aku sedikit lelah, aku ingin pulang. Baiklah. Semua biaya pavilion Mingyue hari ini, aku yang akan membayar semuanya. Aku akan membawa istriku pulang sekarang. Xiaoyi sudah memohon untuk kalian. Jadi aku tidak akan bertindak terlalu jauh. Tapi mulai sekarang, kamu dipecat dari grup Gu. Hancur sudah? Semuanya sudah hancur. Ini semua salahmu, dasar wanita tak tahu malu. Aku akan menghabisimu. Aarg. Ada apa Xiaoyi? Kamu pasti sedang memikirkan kejadian hari ini kan? Paman, hari ini aku hanya merasa sedikit emosional. Dulu aku selalu merasa diriku terlalu biasa saja dan takut mempermalukanmu. Tapi setelah kejadian hari ini, aku tersadar bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Akhirnya Xiaoyiku sudah mulai mengerti. Sejak awal kamu tidak boleh merasa rendah diri. Di dalam hatiku, kamu selalu menjadi sosok yang paling unik dan paling berharga. Tentu saja, aku kan punya pesona yang membuat CEO grup Gu jatuh hati padaku. Dasar kamu si pintar yang menggemaskan. Ngomong-ngomong, ibuku, dalam beberapa hari ini, sepertinya akan kembali ke tanah air. Aku sangat menantikan untuk bertemu Tante. Meskipun merasa sedikit tegang, tapi aku yakin bisa membuatnya menyukaiku. Paman, tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, ada aku di sini, kamu tidak perlu khawatir.
Aku tahu, aku akan menyiapkan hadiah yang sesuai untuk menunjukkan ketulusanku. Baiklah, kamu yang putuskan saja. Tapi sekarang habiskan supnya dulu, belakangan ini tubuhmu perlu banyak asupan nutrisi. Ada aroma obatnya. Paman, aku tidak mau minum. Jadilah penurut. Ini bagus untuk kesehatanmu. Kalau kamu masih tidak mau meminumnya, aku akan menyuapimu secara langsung. Aku minum. Iya, aku minum sekarang. Duh, gadis bodoh. Sekarang sudah terlambat untuk membicarakan itu. Paman, jangan. Ada bayi di perutku. Apa yang sedang kamu pikirkan, gadis bodoh? Habiskan ini, lalu tidur yang nyenyak. Kamu adalah istri dari Huai Chen? Oh, benar. Nama saya Shen Ziyi. Saya adalah istri Huai Chen. Mungkinkah ini ibunya Paman? Auranya terlihat sangat berwibawa sekali. Ibu. Jangan panggil aku ibu, sadarlah sedikit dengan statusmu. Kamu itu hanya gadis rakyat jelata berstatus rendah, berani-beraninya ingin panjat sosial dan masuk ke dalam keluarga-keluargaku? Benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Nyonya Qin, saya mengerti jika Anda mungkin merasa tidak puas dengan latar belakang saya, tapi aku dan Huai Chen saling mencintai dengan tulus. Pernikahan bukan sekadar transaksi untuk mencari pasangan yang setara. Aku menghormati Anda sebagai orang tua, aku harap Anda juga bisa menghormatiku. Cinta yang tulus? Menurutku kamu hanya mengincar kekayaan dan status keluarga-keluargaku. Dengar-dengar, kamu sedang hamil. Benar, aku sedang hamil. Jangan pikir karena sedang hamil, kamu bisa mengamankan posisimu di keluarga-keluargaku. Di mataku, kamu tidak lebih dari sekadar alat reproduksi. Kami membiayaimu, hanya demi calon anak itu, kamu harus tahu diri dengan posisimu. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan juga berusaha untuk memantaskan diriku dengan status menantu keluarga-keluargaku. Masih muda, tapi bicaramu cukup pintar ya. Aku tidak berharap Anda langsung menerimaku. Tapi, aku mohon berikan aku kesempatan untuk membuktikan kemampuanku. Baiklah, karena kamu sedang hamil, mulai hari ini, makanmu 3 kali sehari harus mengikuti keinginanku. Dan satu hal lagi, setiap pagi jangan malas bangun tidur, harus mematuhi peraturan keluargaku. Ini ramuan obat yang aku dapatkan. Konon jika telur angsa ini dicampur dengan ulat sutra dan dimakan bersamaan, bisa meningkatkan kemungkinan untuk melahirkan anak laki-laki. Bukannya kamu ingin membuktikan dirimu? Minum ini, berikan keluarga-keluargaku seorang anak laki-laki. Nyonya Qin, saya mengerti harapan ibu pada calon cucu kita, tapi obat-obat tradisional tanpa dasar ilmiah ini benar-benar tidak bisa saya terima. Saya akan mengikuti saran dari dokter, menjalani kehamilan secara medis untuk memastikan anak ini tumbuh dengan sehat. Kamu berani menentang perintahku. Jangan pikir karena kamu sedang hamil, kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Biar ku beritahu ya, di keluargaku ini, akulah yang berkuasa. Trik-trik rendahanmu itu mungkin bisa menipu Huai Chen, tapi tidak akan mempan padaku. Kalau kamu tidak mau minum, maka jangan salahkan aku, jika aku menyuruh orang untuk memaksa mulutmu terbuka dan mencekokinya padamu. Ibu, apa yang sedang kalian lakukan? Paman, Sayang, kalau tidak mau minum, jangan dipaksakan. Huai Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Ini ramuan mujarab agar punya anak laki-laki. Apa mau dibuang sia-sia begitu saja? Ibu, sebenarnya apa yang sedang ibu lakukan? Xiaoyi adalah istriku, orang yang paling kucintai seumur hidupku, dan juga ibu dari anak-anakku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menindasnya, meskipun orang itu adalah ibu sendiri. Apa kamu tidak tahu? Paman-pamanmu itu selalu mengincar posisimu tanpa adanya anak laki-laki, seluruh aset keluarga Gu yang besar ini. Mungkinkah kamu ingin memberikannya begitu saja kepada orang-orang yang haus kekuasaan itu? Apa kamu rela? Tidak peduli laki-laki atau perempuan, mereka tetaplah ahli waris, grup Gu. Selama itu anak dari Xiaoyi, aku akan menyukainya. Lagi pula, aku sama sekali tidak pernah menganggap mereka sebagai ancaman. Singkirkan semua barang-barang ini, lalu cuci bersih makanan laut di dalam tas itu. Segera masak sekarang juga. Grup Gu tidak pernah punya sejarah dipimpin oleh seorang wanita. Jika anak ini perempuan, maka garis keturunan keluarga Gu akan terputus. Anak ini harus laki-laki. Huai Chen, dengarkanlah kata-kata ibu ini. Xiaoyi adalah istri sah yang aku nikahi secara resmi, Nyonya Gu anaknya. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah pewaris resmi keluarga Gu. Terlebih lagi, apapun yang diinginkan putri Gu Huai Chen, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Huai Chen, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Jika ibu bersikeras untuk ikut campur, aku tidak keberatan mengirim ibu ke luar negeri, agar ibu bisa menikmati masa tua dengan tenang di sana. Baik. Bagus sekali. Paman,
Aku minta maaf, karena hubungan antara Anda dan Ibu menjadi terganggu. Bukankah ini kurang baik? Gadis kecil, jika kamu meminum cairan itu dan terjadi sesuatu padamu, barulah aku benar-benar merasa tidak tenang. Ingatlah, kamu adalah istriku. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu melindungimu. Aku mengerti. Duduklah, sebentar lagi. Mereka akan menyajikan hidangan lautnya. Ada apa? Apakah ada hal lain? Bagaimana Anda tahu bahwa ada hal yang ingin kukatakan? Ayo, duduk dan katakanlah. Baru-baru ini, sekolah mengeluarkan pengumuman magang. Mereka mengizinkan mahasiswa magang di perusahaan. Aku ingin pergi. Aku ingin pergi. Tapi kamu sedang hamil sekarang. Jika pergi magang, itu akan menjadi beban besar bagimu. Aku janji, aku pasti akan menjaga diriku baik-baik dan juga bayi di dalam perut ini. Kondisiku belakangan ini sangat baik kok. Lagi pula, aku tidak mau terus-terusan berdiri di belakang paman. Aku ingin berkembang dengan kemampuanku sendiri. Boleh saja memang boleh. Tapi kalau kamu pergi ke perusahaan lain, aku merasa tidak tenang. Grupku belakangan ini juga sedang membuka lowongan magang. Jika kamu mau, bisakah kamu magang di grupku saja? Benarkah? Tapi, aku tidak ingin mengungkap hubungan di antara kita. Tunggulah sampai aku sedikit lebih hebat lagi, lalu aku akan berdiri di sisimu secara terbuka. Bagaimana? Baiklah, aku ikuti maumu. Hehe, coba lihat aku, apakah hari ini penampilanku sudah cukup pantas? Hari ini kan hari dimana aku akan bertemu dengan istri CEO untuk pertama kalinya, aku harus memberinya kesan yang baik. Kalau istri CEO sih, pasti akan sangat terkesan pada Bapak. Mungkin saja, Bapak akan segera naik jabatan. Hehehe, itu sudah pasti. Aku kan sudah berada di perusahaan ini sebagai karyawan lama selama belasan tahun. Presiden percaya kepada kita, makanya beliau menempatkan Nyonya di departemen kita. Cukup, berhenti. Ini sudah terlalu dekat dengan kantor, nanti orang lain akan tahu. Paman, aku pergi kerja dulu ya. Tunggu sebentar. Mana ciuman perpisahannya? Sudahlah, kalau aku tidak turun sekarang, aku akan terlambat. Aku tidak ingin terlambat di hari pertama kerja. Baiklah, ingat ya, kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku secepatnya. Iya. Asisten khusus Zhao. Apakah semuanya sudah diatur? Tenang saja Pak Gu, saya sudah memberikan instruksinya. Semua orang akan memberikan perhatian istimewa pada Nyonya dan tidak akan membiarkan Nyonya mengalami kesulitan sedikit pun. Jalan sekarang. Tidak disangka ya, presiden yang tenang dan dingin itu ternyata suka gaya yang menawan. Sepertinya, dia juga pria biasa pada umumnya. Nyonya, selamat datang di departemen kami. Bisa bekerja sama dengan Anda adalah suatu kehormatan bagi kami. Nyonya. Ya. Oh, halo manajer, saya magang baru di sini, Lin Zero. Benar sekali. Anda datang untuk magang tingkat dasar. Saya mengerti semuanya kok. Istri CEO, Anda benar-benar sangat rendah hati. Pak Gu sudah berpesan secara khusus kepada kami. Identitas Anda tidak akan kami bongkar. Pak Gu, ini berarti mereka salah mengenaliku sebagai istri CEO. Kebetulan sekali. Aku bisa memanfaatkan identitas ini dengan baik, supaya bisa dengan nyaman berada di grup Gu selama 3 bulan. Kedepannya mau kerja dimanapun, bukankah semua akan terasa sangat mudah? Padahal aku sudah bilang ingin tetap rendah hati, tapi dia tetap saja mengkhawatirkanku. Selanjutnya, kalian panggil saja namaku. Lin Zero, kebetulan sekali ya. Apa kamu datang ke grup Gu untuk magang? Shenzi, mengapa kamu ada di sini? Nona Lin, apakah kalian saling kenal? Oh, tidak akrab. Manajer, perusahaan kita akan kedatangan berapa orang magang hari ini? Nona Lin, hanya ada Anda dan Shenzi ini. Shenzi, dia ternyata adalah istri CEO. Habislah aku jika penyamaran ini terbongkar. Lalu, mengapa dia tidak langsung menjelaskan identitasnya? Shenzi, bagaimana bisa kamu masuk ke grup Gu? Aku masuk melalui perekrutan normal. Sepertinya Shen Ziyi tidak berniat mengungkap identitasnya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku meminjam identitas istri CEO ini. Nona Lin, bagaimana jika kita masuk dulu sekarang, jangan sampai Anda kelelahan ya? Baiklah. Mari, silakan lewat sini. Hei,
Hari pertama kerja kok sangat lamban, cepatlah menyusul. Oh, Kemari-kemari. Semuanya tolong perhatiannya sebentar. Ini adalah anggota departemen kita, magang baru yang datang hari ini, Lin Zero. Mohon bantuannya bagi dia. Kalian dengar? halo semuanya. Nama saya Lin Zero. Mohon bimbingannya. Bukankah dia itu magang baru yang dipesan khusus oleh Pak Gu untuk dijaga? Lihat dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya barang bermerek. Seluruh pakaiannya itu harganya sekitar 200.000 dolar. Entah nona muda dari keluarga mana dia ini. Begitu saja kamu tidak tahu? Dia itu istrinya Tuan Pak Gu kita kali ini. Dia sengaja datang ke perusahaan untuk meninjau dan belajar. Kita harus mendekatinya dengan baik. Sekarang giliranmu. Oh, halo semuanya. Saya Shen Ziyi, magang baru yang datang hari ini. Saya berharap dalam pekerjaan ke depannya bisa bekerja sama dengan kalian semua untuk belajar dan berkembang bersama. Apa kamu bodoh? Tidak lihat bagaimana sikap manajer padanya? Sepertinya dia itu cuma orang kecil yang tidak penting. Kita cukup mendekati istri bos saja. Nona Lin, ini adalah meja kerja Anda. Apakah Anda puas dengan ini? Semua keperluan administrasi masuk kerja sudah saya bereskan untuk Anda. Jiak Sue, Ya, dia yang akan membimbing Anda. Kalau ada keperluan apapun, langsung saja bicara dengannya. Baiklah, ternyata latar belakang keluarga Lin Zero sebagus itu. Bahkan manajer sangat patuh dan tunduk kepadanya. Terima kasih atas bantuan Anda. Sama sekali tidak sulit. Bisa membantu masalah Anda adalah suatu kehormatan bagi saya. Haha. Manajer, lalu saya duduk di mana? Kamu duduk saja di sini. Sekalian tolong rapikan data-data yang ada di meja itu. Nona Lin, tas kamu bagus sekali. Ini pasti tas Chanel edisi terbatas musim ini kan? Lalu, pakaian yang kamu kenakan ini adalah model terbaru tahun ini. Pasti harganya sangat mahal ya. Apa kamu tahu sesuatu? Barang-barang ini tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Kamu harus menjadi pelanggan VIP emas hitam baru bisa membelinya. Paman bulan lalu juga membelikanku tas yang sama. Tapi dilihat-lihat, kok rasanya berbeda. Ya, begitukah? Tas ini, aku hanya bilang suka padanya, lalu pasanganku langsung membelikannya untukku. Aduh, ternyata Tuan itu yang membelikannya untuk Anda. Hubungan kalian benar-benar mesra ya? Kudengar Nona Lin adalah lulusan luar negeri, latar belakang keluarga baik dan berpendidikan tinggi. Bisa menikah dengan Anda, benar-benar sebuah keberuntungan yang sangat besar, tentu saja begitu. Begitu Anda datang, seluruh departemen kami langsung terasa jauh lebih berwarna. Sama-sama sesama anak magang, tapi si Shen Ziyi ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Semakin lama Shen Ziyi tinggal di sini, kesempatanku untuk ketahuan akan menjadi semakin besar. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara agar dia enyah dari grup Gu. Gelang Shen Ziyi bagus sekali. Shen Ziyi, gelangmu cantik sekali. Beli di mana? Harganya pasti mahal ya. Dari warnanya, ini bukannya Gio kualitas terbaik? Kalau ini asli, harganya paling sedikit sudah lebih dari 1 juta dolar. Ziyi, ternyata kamu sangat hebat namun tetap rendah hati. Gawat, jangan sampai hari pertama saja identitasku sudah terbongkar. Ini pemberian dari keluargaku. Aku juga tidak tahu di mana mereka membelinya. Sudah kuduga, dia itu orang miskin. Bagaimana mungkin dia sanggup membeli gelang dengan kualitas seperti ini? Menurutku ya, gelang ini 80% dibuat dari pecahan pantat botol bir saja. Tapi teknik pembuatannya tampak sangat nyata. Jika tidak diperhatikan baik-baik, akan dikira barang asli. Sudah tidak mampu beli yang asli. Pakai barang palsu pun masih mau bergaya. Satu keluarga sukanya pamer barang palsu. Ngobrollah sesama kalian. Kenapa harus terus membawa-bawa namaku? Gelang ini adalah pemberian nenek dan suamiku. Tidak peduli berapa harganya, yang terpenting adalah niat tulus mereka. Niat tulus? Hanya orang-orang rendahan yang meributkan niat tulus. Kamu menikah di usia semuda ini, jangan-jangan kamu kena tipu, dan masuk dalam jebakan asmara penipu? Ziyi, meskipun keluargamu memang sangat miskin, tapi tetap saja, kamu tidak boleh mencari keluarga yang seperti itu. Latar belakang kedua keluarga ini terlalu jauh berbeda. Sudah pasti hubungannya tidak akan bertahan lama. Hubunganku dengan suamiku sangat baik, jangan asal bicara. Lagi pula, gelang ini asli atau palsu? Apa hubungannya dengan kalian? Aku rasa tas milikmu itu barulah yang palsu. Orang dengan status seperti Nona Lin, sama sekali tidak mungkin memakai barang palsu. Kamu sendiri memakai barang palsu, malah ingin memfitnah orang lain, niatmu sungguh licik. Tas yang asli sangat berbeda dengan miliknya. Bahan tasnya sangat buruk, dan juga bentuknya tidak kokoh. Jangan sampai mereka menyadari bahwa tasku ini palsu. Aku harus mengalihkan perhatian kembali pada Shen Ziyi. Bagaimana mungkin tasku ini palsu? Jangan mengalihkan topik pembicaraan ya. Kalau begitu, apa kamu berani membiarkanku melihat apakah gelangmu itu asli atau palsu? Benar sekali. Nona Lin sudah terbiasa melihat banyak barang mewah. Jika kamu berani, lepaskan dan biarkan Nona Lin memeriksanya.
apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Aduh. Ini salahku, karena tidak bisa menjaga gelang ini dengan baik. Maaf ya, tanganku tadi licin jadi tidak sengaja menjatuhkannya. Tapi, gelangmu ini hanyalah sebuah kaca. Paling nilainya hanya beberapa ratus dolar saja. Aku akan ganti rugi 2 kali lipat. Apakah ini sudah cukup? Ah, kamu benar-benar keterlaluan. Shenzi, beraninya kamu menyiramku? Kamu, sudah sepatutnya aku menyirammu. Salah sendiri berani menghina keluargaku dan juga memfitnahku. Akan kuhabisi kamu. Hentikan! Lagi-lagi paman melihatku di saat-saat yang memalukan begini. Tidak boleh, aku tidak boleh selalu menunggu paman datang untuk membantuku. Satu hal yang dikatakan Lin Zero itu benar. Jika kesenjangannya terlalu besar, hubungan ini tidak akan bertahan lama. Aku harus segera menjadi lebih dewasa. Selamat siang, Pak Gu. Di jam kerja seperti ini, apa yang kalian lakukan berkumpul di sini? Kenapa Pak Gu bisa datang ke sini? Habislah aku kali ini. Pak Gu, rekan kerja saya, Lin Zero dan Jiak Sue, mencurigai bahwa gelang saya palsu, sengaja menghancurkan gelang saya, bahkan menghina saya dan keluarga saya. Karena sangat marah, aku langsung menyiramnya. Tidak kusangka, di perusahaanku, bisa terjadi hal semacam ini. Bagaimana cara bagian personalia menyeleksi karyawan mereka, mempertahankan mereka, hanya akan merusak reputasi perusahaan. Pak Gu, kami hanya khawatir jika Shenzi memakai barang palsu. Itu akan mempengaruhi citra perusahaan Gu, jadi kami terpikir untuk melepasnya. Apalagi Nona Lin kan? Ah, Pak Gu, aku tadi hanya ketika sedang memegang gelang Ziyi itu, tidak sengaja menjatuhkannya hingga pecah. Itu benar-benar bukan sengaja. Jika tidak sengaja, maka tidak perlu ganti rugi. Terlebih lagi, ini adalah gelang giok zamrud asli, nilai pasarnya lebih dari 1 juta dolar. Apa? Ini giok asli? Bukannya ini barang palsu? Apa kamu merasa? Mataku salah melihat? Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin selera Pak Gu bermasalah? Aku akan ganti rugi, aku akan bayar. Lagi pula, aku dan Ziyi masih merupakan rekan kerja. Ziyi, sebutkan saja nominalnya. Giok ini berkualitas giok kekaisaran, nilainya adalah 6 juta dolar. Apa? 6 juta dolar? Kamu pasti berbohong kan? Kamu pikir aku sedang membohongimu? Tidak. Dari mana aku bisa dapat 6 juta dolar? Gawat, identitasku juga akan terbongkar. Tidak perlu ganti rugi juga boleh. Tapi kamu baru saja berbicara kasar pada keluargaku dan melakukan serangan secara pribadi padaku. Kamu harus meminta maaf padaku dan juga keluargaku. Minta maaf? Jika tidak minta maaf, maka silakan ganti rugi sesuai harga pasar. Maafkan aku. Shenzi, maafkan saya. Semuanya kembali bekerja dengan serius. Shenzi, ikut saya sebentar. Baik. Nona Lin, bukankah Anda istri Presdir? Kenapa barusan Pak Gu malah membantu bicara untuk si Shenzi itu? Ah, ini kan di dalam perusahaan. Di kantor, kita harus profesional dan memisahkan urusan pribadi. Andai saja Shenzi ingin memanfaatkan ini untuk membesarkan masalah, itu juga akan merusak citra grup Gu. Lagi pula soal uang sekecil itu, bukannya aku tidak sanggup membayar ganti ruginya? Pak Gu pasti sedang menyuruhnya tutup mulut dan tidak boleh mengungkit masalah ini lagi. Mari kita tunggu saja dia kena batunya. Anda memang sangat bijaksana dan mementingkan segalanya. Tetapi demi grup Gu, Anda sungguh merasa tertekan. Memang benar, aku penasaran dari mana si Shenzi itu bisa mendapatkan gelang semahal itu. Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya? Siapa yang tahu cara rendahan apa yang dia gunakan untuk mendapatkannya? Sepertinya kita telah meremehkannya. Hanya memakai pakaian murah, tidak disangka dia memiliki barang berharga. Tapi, Pak Gu pasti akan membalaskan dendam Anda. Asalkan Anda mengatakannya, jika ingin mengusirnya, bukankah itu masalah yang sangat mudah? Hah? Xiaoyi, apa kamu terluka? Jika bukan karena kamu menahanku, orang-orang di departemen ini yang menindasmu, sudah aku pecat semuanya. Paman, aku tidak apa-apa.
Hanya saja gelangnya hancur. Dasar bodoh. Seberapa mahalnya pun sebuah gelang, tidak sebanding dengan keselamatanmu. Lain kali, jangan lagi mengambil benda-benda ini dengan tangan kosong, waspadalah agar tidak tergores. Jika kamu menyukai gelang, pada lelang berikutnya, aku akan mengajakmu membelinya lagi. Aku bukannya menyukai gelangnya. Aku tahu, tapi seberapapun berharganya arti sebuah hadiah, itu tidak bisa melebihi kehadiranmu sendiri. Apalagi hari ini kamu sangat berani. Aku sangat senang. Kamu mulai belajar untuk melindungi dirimu sendiri. Ini hadiahnya. Paman, apa yang kamu lakukan? Ini di kantor, bagaimana kalau dilihat orang lain? Ini kantor CEO. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Dariku. Aku hanya ingin menghindari gosip. Menghindari gosip? Sudahlah, bibirku sudah hampir bengkak karena ciumanmu. Bagaimana aku kembali nanti? Baiklah, lain kali aku akan lebih pelan. Masuk. Pak Gu, 10 menit lagi Anda ada rapat. Aku tahu. Kalau begitu cepatlah pergi rapat, aku juga harus segera kembali. Bisa curiga kalau aku di sini terlalu lama. Baik. Tapi jika ada sesuatu, ingatlah untuk segera memberitahuku. Jika aku tidak ada, kamu bicara saja dengan asisten. Paman, aku akan menjaga diriku baik-baik dan berusaha mengimbangi langkahmu. Aku pergi dulu dah. Semuanya lihat, Shenzi pasti habis dimarahi sampai menangis. Bahkan sampai tidak berani mengangkat kepala. Si Shenzi ini, kenapa dia tidak seperti ini saat di sekolah? Ternyata dia jago sekali merayu orang. Sangat terlihat dia habis dimanja, dasar wanita tak tahu malu. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan ancaman berbahaya ini dari sini. Nona Lin, parfum yang Anda pakai hari ini benar-benar harum. Hidungmu lumayan tajam juga ya. Parfum yang aku semprotkan hari ini adalah pesanan khusus dari Prancis secara pribadi. Wah, pantas saja aromanya sangat unik dan memikat. Ini pasti harganya mahal sekali, kan? Biasa saja, hampir $100.000 per botol kecilnya. Wah, 100.000. Hanya Nona Lin saja yang pantas memiliki barang ini. Entah kapan, aku bisa memiliki sebotol parfum khusus milikku sendiri. Kebetulan hari ini aku membawanya. Akan kutunjukkan pada kalian. Di badan botol ini, juga ada inisial nama Nona Lin. Benar-benar pesanan pribadi, memang terasa berbeda. Nona Lin, bolehkah Anda menyemprotkannya sedikit? Kami juga ingin merasakan daya tarik parfum mewah ini. Baiklah. Wah, wanginya sangat enak. Parfum ini, setiap lapis aromanya, memberikan 3 suasana yang sepenuhnya berbeda. Aroma pembukanya adalah perpaduan jeruk hijau dan blackcurrant. Dan untuk aroma tengahnya. Shenzi, kamu sengaja cari masalah, ya? Nona Lin baru saja menyemprotkan parfum. Tapi kamu pura-pura mual begini. Kamu mau menghina siapa sebenarnya? Shenzi, apa jangan-jangan kamu sedang mengandung? Benar, aku sedang hamil. Shenzi, kamu hamil padahal belum lulus kuliah. Kamu benar-benar tidak punya harga diri ya? Aku sudah dewasa dan sudah punya surat nikah resmi. Kehamilanku sah secara hukum. Lagi pula kampus tidak punya peraturan yang melarang mahasiswi hamil. Jangan-jangan kamu terpaksa menikah karena hamil duluan? Pantas saja, tadi kamu pakai gelang yang sangat mahal itu. Ternyata kamu sudah dapat pria kaya raya. Karena kamu hamil, untuk apa masih datang magang? Apakah kamu sengaja ingin membuat masalah bagi kami semua? Aku tidak bermaksud begitu. Aku berjanji, kehamilanku tidak akan mengganggu pekerjaan. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak tahan mencium bau parfum. Lalu bagaimana bisa menjamin tidak akan mengganggu kerjaan atau merepotkan orang lain? Benar juga. Jangan sampai pekerjaannya tidak selesai, dan kami yang harus membereskan kekacauannya. Kalau aku sih tidak masalah, tapi teman-teman yang lain, hidup dari gaji mereka. Jika sampai karena ulah seseorang, pekerjaan semua orang jadi terhambat, itu akan sangat buruk sekali. Betul. Menurutku, Shenzi, lebih baik kamu patuh pulang saja untuk menjaga bayimu itu. Aku juga tidak tahu siapa yang sudah merekrut orang hamil ke sini. Bukankah itu sengaja membuat masalah bagi kita semua? Ya, memang benar. Aku berjanji, jika karena aku sampai mengganggu progres kerja kalian, aku akan mengundurkan diri sendiri, serta mengganti kerugian gaji kalian semua.
Pas sekali, manajer baru saja memberikan sebuah proyek. Mari kita bersaing. Jika rencanamu kalah, maka kamu harus segera mengundurkan diri. Shen Ziyi, kali ini, aku akan membuatmu pergi dengan sendirinya. Keluar dari grup Gu. Shen Ziyi pasti kalah. Nona Lin sudah banyak memenangkan berbagai penghargaan lomba dan sangat berpengalaman. Dia, Shen Ziyi, pasti tidak ada tandingannya dengan Nona Lin. Baik, aku terima tantanganmu. Anda adalah lulusan berprestasi dari universitas ternama luar negeri. Dia hanyalah seorang orang tidak kompeten yang pendidikannya pun tidak tuntas. Bagaimana dia bisa berani membandingkan dirinya dengan Anda? Tunggu saja sampai dia kalah. Dia akan mengundurkan diri dan pergi dengan penuh rasa malu. Tetapi Nona Lin, dia memperlakukan Anda seperti itu. Mengapa Anda tidak langsung menggunakan otoritas istri CEO untuk memecatnya saja? Oh, lagi pula, aku di sini kan untuk meninjau di tingkat dasar, jadi aku harus bersikap sedikit lebih rendah hati. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Kebetulan aku agak lapar, aku akan mentraktir kalian teh sore. Tidak diragukan lagi ini istri CEO, sangat murah hati. Ayo. Pak Gu sudah membelikan teh sore untuk semuanya. Silakan kalian bagi sendiri. Ini bagian kalian. Nona Shen, Terima kasih. sama-sama. Nona Lin, Anda baru saja bilang lapar. Sekarang Pak Gu langsung mengirimkan kue untuk Anda. Dia sungguh sangat perhatian kepada Anda. Dia ini memang ada-ada saja. Hal kecil seperti ini pun harus dia khawatirkan. Itu karena Pak Gu selalu memikirkan Anda. Kamu mudah lapar di sore hari, jadi aku sengaja memesankan kue untukmu. Saat bekerja jangan lupa makan tepat waktu ya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Paman sekarang. Baru sebentar saja, tidak bertemu Paman, aku malah sudah mulai merindukannya. Fokus, kerja dengan serius. Paman masih menungguku untuk pulang bersama, aku harus segera menyusulnya. Memangnya kenapa kalau kau nyonya Pak Gu? Shen Ziyi, tunggu saja sampai kau diusir dari sini. Mitra kerja akan segera sampai. Apakah proposal kalian sudah selesai? Tentu saja. Nona Lin, saya bahkan tidak perlu memeriksa rencana Anda, karena itu pasti sudah sempurna. Punya kamu mana? Sudah siap? Yanzi, apa kamu sedang mempermainkan saya? Lihatlah sendiri, apa-apaan ini? Sudah kuduga, Shen Ziyi ini memang tidak bisa apa-apa. Dia hanya sampah, dan hanya menghambat kemajuan proyek kita saja. Benar sekali. Lagi hamil begini untuk apa masih masuk kerja? Perusahaan kita ini tidak punya tempat untuk orang hebat sepertimu. Lebih baik kamu segera tepati janjimu dan ajukan pengunduran dirimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarin aku jelas-jelas sudah menyelesaikannya. Semuanya masih baik-baik saja saat aku pergi. Shen Ziyi, sepertinya kehamilanmu itu membuat otakmu jadi kacau, ya? Kalau tidak menyelesaikannya, ya bilang saja. Tidak, jangan mencari-cari begitu banyak alasan. Menurutku lebih baik kamu segera kemas barang-barangmu, dan enyahlah pulang ke rumah baik-baik. Manajer saya benar-benar sudah menyelesaikannya, saya masih ingat garis besar isi proposalnya. Tolong beri saya sedikit waktu lagi, saya bisa segera membuatkan draft yang baru untuk Anda. Menjelang rapat dimulai hanya tersisa 20 menit lagi, itu sama sekali tidak cukup. Shenzi, jika hari ini bukan karena adanya Nona Lin, seluruh departemen kami bisa hancur karenamu. Tunggu setelah aku selesai rapat nanti, aku pasti akan melaporkannya pada Pak Gu dan memecat beban sepertimu. Nona Lin, proyek kali ini, bagaimana jika Anda pergi bernegosiasi bersamaku? Dengan adanya Anda kerjasama kali ini, departemen kita pasti bisa mendapatkannya. Tentu saja boleh.
Dulu aku sudah sangat sering mendampingi suamiku hadir dalam berbagai negosiasi bisnis. Hal-hal semacam ini sangatlah mudah bagiku. Kalau begitu, mari kita berangkat. Baiklah. Shenzi, aku harap setelah aku selesai bernegosiasi dan kembali nanti, kamu sudah membereskan barang-barangmu dan keluar dari perusahaan ini. "20 menit, mungkin masih sempat." Haha, Presiden Wu, dia ini adalah Nonalin dari departemen kami. Skema proyek kali ini, dialah yang membuatnya. Nonalin, jumlah kontrak dalam dokumen ini tampaknya tidak benar kan? Presiden Wu, apakah ada masalah? Jumlah dalam dokumen ini berkurang setengahnya. Ini adalah proyek senilai 100 juta dolar. Jika jumlahnya salah, maka berapa banyak kerugian yang akan ditanggung perusahaan? Apa-apaan yang kalian lakukan? Maafkan saya Presiden Wu, ini adalah sebuah kekeliruan. Aku akan segera meminta seseorang untuk memperbaikinya. Perbaiki apanya? Ini adalah kesalahan amatir. Padahal aku pikir grup gue adalah perusahaan yang besar, tidak disangka. Di dalamnya masih ada karyawan dengan standar serendah ini. Menurutku, kerjasama kali. Batalkan saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita sampai kehilangan proyek besar senilai 100 juta dolar ini, saat Pak Gu meminta pertanggungjawaban seluruh departemen kita, pasti akan dibubarkan. Tuan Presiden Wu, berkas yang tadi itu hanya draft kasar. Ini dokumen resminya, silakan Bapak periksa. Dokumen ini ternyata cukup kreatif juga ya. Coba kamu jelaskan. Tuan Presiden Wu, dia ini hanya seorang anak magang, dia tidak mengerti hal seperti ini. Lebih baik biar Nonalin saja yang jelaskan. Apa Anda tidak dengar? Saya ingin dia yang menjelaskan. Baiklah. Rincian dari dokumen ini adalah surat perjanjian kerja sama proyek, dengan dana proyek sebesar 10 juta dolar. Gadis muda ini, kemampuannya lumayan juga. Semoga kerjasama kita ke depannya lancar. Hati-hati di jalan Tuan Presiden Wu. Karena kamu sudah menebus kesalahanmu, kali ini aku tidak akan menyulitkanmu. Bukannya berhasil mengusirnya, malah dia yang mencuri semua pujian itu. Benar-benar sial. Ini pertama kalinya aku berhasil meraih pencapaian sendiri. Aku harus segera memberitahu kabar baik ini kepada Paman. Paman, apa kamu tahu? Proposal yang kubuat hari ini telah berhasil menarik investasi sebesar 100 juta dolar bagi perusahaan. Tentu saja, aku sudah mendengarnya. Gadis kecilku ini memang tidak pernah mengecewakanku. Tetapi, kamu sedang mengandung bayi. Pekerjaan memang penting. Tapi kamu harus lebih memerhatikan kesehatan tubuhmu. Benar sekali, Zi. Kamu terus saja bekerja. Apa serunya? Sekali-kali pergilah untuk bersenang-senang. Besok Kota Jiang mengadakan lelang perhiasan. Nenek akan menemanimu ke sana, dan dialah yang akan membayar semuanya. Nenek tidak perlu repot-repot. Pemberianmu yang sebelumnya saja. Masih belum semuanya sempat kupakai. Xiao Yi, pergilah bersamaku. Gelangmu yang sebelumnya sudah pecah. Kebetulan besok ada acara lelang, pilihlah satu yang kamu sukai. Anggap saja itu sebagai hadiah atas kerja kerasmu. Zi, nanti jika kamu menyukai sesuatu, langsung tawar saja, biar nenek yang membayarnya untukmu. Berikutnya yang akan kami tunjukkan adalah perhiasan berkualitas tinggi, kalung batu permata merah merpati, merupakan koleksi utama dari pelelangan ini, dan hanya ada satu-satunya di dunia ini. Semuanya silakan lihat. Wah, sangat cantik. Wah, ya Tuhan, sangat indah. Harga pembukaan $500.000. Apakah ada hadirin
yang ingin menaikkan tawaran? Kamu suka? Suka sih suka, tapi harganya terlalu mahal. Keluarga-keluargaku kami tidak mungkin jatuh miskin hanya karena sebuah kalung kan? Ayo Zi, tawar harganya. Warnanya terlalu mencolok. Tidak cocok untukku, sebaiknya lupakan saja. Kalau suka ya ambil saja. Kita sudah kepalang tanggung di sini. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Tapi ini, Xiao Yi. Kamu adalah nyonya dari grup Gu. Di mataku, kamu pantas mendapatkan segalanya yang kamu inginkan. kalau begitu, $550.000. Gadis kecil, jika kamu menawar seperti itu, orang-orang akan mengira grup Gu sudah bangkrut. $2 juta. $2 juta satu kali? $5 juta. Ada tawaran $5 juta di sini. $5 juta satu kali. $6 juta. $6 juta satu kali? Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari $6 juta? $6 juta 2 kali? $8 juta. Wah, kaya sekali. Harganya sudah sampai $8 juta, Paman. Sebaiknya kita jangan menaikkan harganya lagi. Sesuatu yang diinginkan grup Gu kami, tidak ada alasan untuk memberikannya pada orang lain. $8 juta satu kali. Ada yang menawar lebih tinggi? $8 juta 2 kali? Ah, luar biasa. Paman, apa maksud dari nenek ini? Ini disebut tantangan terbuka. Berapapun orang lain menaikkan harga, grup Gu akan terus mengikutinya sampai akhir. $20 juta. $20 juta? Ini adalah harga tertinggi sepanjang sejarah pelelangan ini. Maka kalung batu merah delima darah burung dara ini dimenangkan oleh nomor 88. Sini Zi, nenek punya sesuatu, ingin memakaikannya untukmu. Wah, setelah Zi memakainya, kamu terlihat seperti keluar dari lukisan saja. Cantik sekali. Benarkah? Iya, sangat indah. Hei, kalian coba lihat ini. Cepat lihat. Ada apa sih? Pak Gu di acara lelang itu telah membeli sebuah kalung batu permata merah kualitas terbaik, harganya mencapai $20 juta. Hubungan Pak Gu dan Nona Lin begitu mesra. Aku tebak kalung ini pasti dibeli oleh Pak Gu untuk diberikan sebagai hadiah kepada Nona Lin. Kalung permata seharga $20 juta? Seperti apa ya rupa aslinya? Aku benar-benar ingin melihatnya. Nona Lin, saat Pak Gu di acara lelang menghabiskan banyak uang untuk kalung permata merah itu, apakah itu diberikan untuk Anda? Kalung yang mana ya? Nona Lin, coba Anda lihat, berita ini bahkan sudah jadi topik utama, sudah tersebar luas di seluruh perusahaan. Benar sekali. Anda tidak tahu? Oh, maksudmu kalung itu? Betul sekali. Itu memang pemberian dari Pak Gu sebagai hadiah untukku. Hanya saja, belakangan ini, hadiah yang dia berikan padaku agak banyak, jadi aku sempat lupa sejenak. Ya ampun, Pak Gu benar-benar sangat memanjakan Anda. Anu, apakah Anda bisa membawanya untuk diperlihatkan pada kami? Kami semua juga ingin melihat kemewahannya. Soal kalung itu, sudah aku kirim untuk perawatan. Setelah selesai dikembalikan, akan kupakai untuk kalian lihat. Nona Lin, apa yang melingkar di lehermu itu adalah kalung permata seharga $20 juta itu. Ini terlihat sangat berkilau. Benar, perhiasan di etalase itu, jika dibandingkan dengan yang satu ini, benar-benar tidak ada apa-apanya. Pak Gu kepada Anda, sungguh sangat baik ya, dia benar-benar murah hati. Itu sudah jelas. Pak Gu biasanya bersamaku, dia selalu menuruti segala kemauanku. Soal kalung ini, aku juga cuma iseng mengatakannya. Dan dia langsung membelikannya untukku. Selama ini, apapun yang aku inginkan, dia tidak pernah bisa menolaknya. Wah. Shenzi, kalung yang kamu kenakan di lehermu itu, kenapa dengan yang dipakai Nona Lin benar-benar sama persis? Bagaimana dia bisa punya kalung ini juga? Ini adalah kalung yang nenekku belikan untukku. Berita utama sudah menuliskannya dengan sangat jelas. Kalung ini dimenangkan oleh Pak Gu dengan harga tinggi di lelang. Kenapa saat sampai padamu, jadi pemberian nenekmu? Tepat sekali. Kamu pasti iri pada Nona Lin, makanya sengaja membeli barang palsu murahan. Shenzi, tidak punya uang tapi sok kaya. Kamu tidak merasa malu apa? Jangan bicara sembarangan.
Kalung ini nenek menangkan untukku di sebuah acara lelang. Ini bukan barang palsu. Masih bicara soal lelang saja. Shen Ziyi, berbohong itu ada batasnya. Semua orang tahu. Seberapa buruk kondisi keluargamu? Apa? Sudah sangat miskin, sampai susah makan pun. Bagaimana mungkin punya uang sisa untuk membelikanmu barang semahal ini? Aduh, sejak si kecil Yi ini mulai bekerja di dalam rumah ini menjadi sangat sepi. Dia kan sedang hamil. Aku tidak tahu apakah di kantor nanti dia makan dengan baik atau tidak. Hei, aku punya ide. Bibi Zhang, Nyonya besar, apa ada yang bisa saya bantu? suruh dapur menyiapkan beberapa menu bergizi untuk ibu hamil. Ambilkan abalon kualitas terbaik. Dan teripang itu, tolong rebuskan semuanya untukku. Aku sendiri yang akan mengantarkannya untuk cucu menantuku. Kamu seharusnya berkaca dulu. Lihat dirimu sendiri di cermin. Kalung ini hanya ada satu di dunia, nilainya 20 juta dolar. Menurutku, milikmu ini 80% pasti barang palsu murahan. Ingin mendompleng ketenaran Nona Lin, mau panjat sosial, tapi tidak lihat apakah kamu pantas atau tidak. Benar sekali. Memakai barang palsu tapi masih bisa tenang begini? Muka kamu benar-benar tebal sekali ya. Apa kamu pikir kami semua buta dan tidak bisa membedakannya? Saran saya lebih baik segera lepaskan kalung itu. Jangan sepanjang hari memakai barang murahan lalu berbohong di mana-mana. Pada akhirnya nanti hanya akan mempermalukan grup kami saja. Ini bukan barang murahan. Aku tidak akan melepaskannya. Shenzi, jangan sok keras kepala di sini. Nona Lin saja sudah bilang bahwa itu barang murahan. Apa itu mungkin salah? Hari ini, aku sendiri yang akan menarik kalung ini darimu, supaya kamu tidak memakai barang palsu untuk berbohong di perusahaan ini lagi. Lepaskan aku. Jangan sentuh barang-barangku. Lepaskan, cepat lepaskan. Berhenti. Siapa itu? Ziyi, nenek datang, jangan takut. Nenek, mereka bersikeras mengatakan, kalung ini palsu. Kalau bukan palsu, lalu apa lagi? Setiap hari memakai barang murahan dan melakukan penipuan di mana-mana di perusahaan kami, kamu benar-benar mempermalukan keluarga gue. Hei, kamu boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Kalung yang saya belikan untuk Ziyi ini bagaimana mungkin dibilang palsu? Anda yang membelinya? Jangan melawak di sini. Coba lihat dirimu sendiri. Berpenampilan lusuh dan miskin begini, sudah seperti petugas kebersihan saja. Apa Anda sanggup membelinya? Benar, dasar orang tua tak berguna. Apa otakmu sudah tidak berfungsi lagi? Cepat enyah dari sini. Nenek, hati-hati. Kalian, kalau mau berbohong pakailah otak sedikit. Kalian lihat baik-baik, orang yang membeli kalung ini adalah orang terkaya di Jiangcheng. Pak Gu, dengan orang seperti kalian ini, apa mungkin bisa membeli kalung seharga 20 juta dolar? Tentu saja saya sanggup karena saya adalah nenek dari Gu Huaichen, nyonya tua dari grup Gu. Dia adalah nyonya tua? Dia, nyonya tua Gu? Maka identitasku, bukankah akan terbongkar? Tidak mungkin. Nyonya besar keluarga grup Gu sangat terhormat. Bagaimana mungkin dia berpakaian seperti ini, bahkan membawa kotak makan sendiri untuk mengantar makanan? Sudahlah, apa aku tidak mengenal Nyonya Tua Gu? Beliau dilayani oleh pembantu dan pelayan setiap hari, pergi keluar pun selalu diantar jemput mobil pribadi, tidak mungkin berpenampilan kusam sepertimu. Benar, dasar penipu tua. Kalau kamu adalah Nyonya Tua Gu, maka aku ini adalah ratu. Hahaha. Kalian benar-benar keterlaluan. Nenekku memang biasanya suka berpakaian sederhana, dia tidak suka pamer, dia benar-benar sang nyonya besar. Shenzi, jangan berpura-pura lagi. Setiap hari membawa barang murahan dan dipamerkan di mana-mana, bahkan sengaja menyewa orang tua bangka ini untuk menyamar menjadi Nyonya Tua Gu. Hari ini aku harus benar-benar memberimu pelajaran, cepat berikan kalung itu padaku. Apa yang aku katakan itu benar? Mengapa kamu menuduhku? Lepaskan menantuku. Lepaskan menantuku. Enyahlah. Nenek, apa Anda baik-baik saja? Lin Zero, minta maaf sekarang juga pada nenekku. Dia hanya orang tua tidak berguna, yang berpura-pura menjadi Nyonya Tua Gu. Aku sudah memukulnya. Lalu kenapa? Harus minta maaf? Memukulnya saja membuat tanganku kotor saja. Wanita hina, beraninya kamu memukulku. Apa kamu sudah bosan hidup? Apa yang kalian lihat? Cepat ke sini dan tangkap dia. Kalian mau melakukan apa? Mau apa kalian? Tua bangka, berdiri di sana dan jangan menghalangi. Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran, biar kamu tahu akibatnya, karena telah menyinggungku. Hentikan semuanya. Ziyi, kamu tidak apa-apa. Paman, aku baik-baik saja. Huaichen, akhirnya kamu datang juga.
Wanita ini bersikap sewenang-wenang di perusahaan. Dia terus merundung Xiaoyi kami. Hari ini kamu harus benar-benar memberinya pelajaran. Baik nenek, maaf sudah membuat Anda terkejut. Ini semua adalah kesalahan cucumu. Apa yang terjadi? Baru saja Pak Gu memanggilnya nenek. Jangan-jangan. Dia benar-benar nyonya besar dari grupku? Dia adalah nenek dari Gu Huaichen. Jadi kalau begitu, Shen Ziyi adalah sosok istri direktur yang menyembunyikan identitasnya. Apa? Ini tidak mungkin. Lin Zero, bukankah kamu bilang, kamu adalah istri direktur yang asli? Kamu tutup mulut. Istri keluarga Gu. Selamanya hanya ada satu orang, yaitu Shen Ziyi yang berdiri di sampingku ini. Lin Zero, berani sekali kamu. Bukan saja berani berpura-pura menjadi istriku, tapi juga berani mencelakai mereka. Pak Gu, maafkan aku hanya ingin tetap tinggal di perusahaan ini. Aku salah. Aku mengaku salah. Tolong maafkan aku. Biasanya sehelai rambutnya pun aku tidak tega menyentuhnya. Apa hakmu menyakitinya? Pak Gu, aku. Apa yang telah kamu lakukan, akan kubuat kamu membayarnya beribu-ribu lipat. Seret dia keluar sekarang juga. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapan istriku. Baik, bos. Adapun kalian dipecat segera, dan kalian semua akan diblokir. Aku akan menyebarkan daftar ini ke seluruh industri. Mulai hari ini, jangan harap kalian bisa bertahan di kota Jiang. Pak Gu, kami salah. Kasihanilah aku. Pak Gu, kami tahu kami bersalah. Ini semua gara-gara Lin Zero. Dialah yang telah membohongi kami. Benar. Mohon berikan kami satu kesempatan. Maafkanlah aku. Nyonya Gu, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Semua tutup mulut. Sudahlah. Xiaoyi, nenek, ayo kita pulang. Aku pasti akan menjaga kalian berdua. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bibi Zhang, segera ke dapur, ambilkan sarang burung walet hangat itu dan sajikan untuk Xiaoyi. Ambilkan satu mangkuk juga untuk nenek. Baiklah, bos. Terima kasih, Nenek. Nenek sangat baik padaku. Aduh, ayo cepat masuk dan duduk. Xiaoyi sayang, kamu itu sifatnya terlalu lembut, makanya sampai ditindas orang-orang kantor itu. Dan kamu juga Huai Chen. Cucuku yang sangat baik ini, bekerja di perusahaanmu, malah dibiarkan ditindas oleh orang-orang jahat itu. Nenek, ini bukan salah paman. Aku sendiri yang ingin melatih diri. Lagi pula, sekarang sudah tidak apa-apa kan? Gu Huai Chen, kamu seharusnya membuat pengumuman ke seluruh dunia. Aku tidak percaya. Kalau sudah diumumkan ke seluruh dunia, masih ada yang berani menindas cucu menantuku. Nenek, tidak perlu melakukan hal yang terlalu berlebihan seperti itu. Aku merasa sekarang begini saja sudah cukup nyaman. Ayo minum sedikit bubur. Untuk memulihkan kesehatanmu. Aku sudah mulai menyiapkan pernikahan kita. Nanti, aku akan mengundang tokoh dari berbagai kalangan untuk hadir, dan secara resmi mengenalkan identitas Xiaoyi kepada publik. Apa? Kapan kamu menyiapkannya? Aku tahu cucuku bisa diandalkan. Kerja bagus, aku harus segera menemui master untuk menghitung hari baiknya. Sejak kamu masuk ke grup Gu, aku sudah mulai menyiapkannya. Awalnya aku ingin memberimu kejutan. Paman, bertemu denganmu adalah hal paling beruntung bagiku. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Selamat datang mempelai wanita hari ini. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk menyematkan cincin ini pada mempelai wanitaku. Tentu saja, Tuan Gu milikku. Sekarang, kamu akhirnya menjadi milikku, Xiaoyi.